Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan seorang tokoh inspiratif yang bisa kita jadikan sebagai role model dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Beliau adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie, atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang dikenal sebagai sosok yang jenius dan Bapak Teknologi Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 September 2019. Salah satu nilai utama yang sangat mencerminkan beliau adalah sikap adaptif. Sikap adaptif B.J. Habibie merupakan salah satu kunci keberhasilannya dalam berbagai bidang. Ia mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan baru dan menerima perubahan. B.J. Habibie menunjukkan sikap adaptif pada saat menghadapi krisis tahun 1998 saat menjabat sebagai Presiden Indonesia. Di tengah krisis politik, ekonomi, dan sosial, Habibie segera menyesuaikan diri dengan keadaan darurat. Langkah awal yang diambil Presiden Habibie untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi adalah mencari dukungan dana dari IMF dan komunitas negara-negara penyokong, guna memulihkan perekonomian negara. Loyalitas Bapak B.J. Habibie kepada Indonesia terlihat dari dedikasinya yang tinggi untuk memajukan bangsa, terutama dalam bidang teknologi dan industri strategis. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau bergabung dengan industri penerbangan di Jerman, di mana ia bekerja di beberapa perusahaan besar, termasuk Messerschmitt Volkswagen. Di sana ia terlibat proyek-proyek penting, termasuk pengembangan pesawat tempur dan pesawat komersial. Beliau dikenal sebagai seorang insinyur yang sangat berbakat dan inovatif, yang mampu merancang pesawat dengan efisiensi tinggi. Ia kembali ke Indonesia setelah lama belajar di Jerman untuk mengabdi kepada negara dan menjabat berbagai posisi penting termasuk Menteri Riset dan Teknologi, Wakil Presiden, hingga Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie adalah tokoh yang sangat inspiratif. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Selain itu, beliau memiliki kompetensi di bidang teknik dirgantara, khususnya aerodinamika. Beliau dikenal sebagai Mr. Crack karena teori retakan pesawat yang dikembangkannya, yang sangat berkontribusi pada keselamatan penerbangan. Selain itu, ia juga memimpin proyek pengembangan pesawat N250, pesawat penumpang pertama yang dirancang dan diproduksi di Indonesia. Sebagai presiden, ia juga dikenang karena upayanya dalam melakukan reformasi demokrasi di Indonesia. Bapak Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai sosok yang akuntabel. Beliau merupakan sosok yang sangat disiplin baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan maupun karir profesional dan kepemimpinan. Sejak muda, Bapak Habibie sudah menunjukkan kebiasaan hidup yang teratur dan penuh tanggung jawab. Seperti ketika menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman, ia harus membagi waktu antara belajar, bekerja paruh waktu, dan riset. Ia menyelesaikan studinya dengan gemilang, tepat waktu, dengan predikat yang membanggakan karena kedisiplinannya yang luar biasa. Di dunia profesional, kedisiplinan Pak Habibie tampak jelas dalam cara ia memimpin proyek besar di industri pesawat terbang. Sehingga ketika ia memimpin IPTN, industri pesawat terbang Nusantara di Indonesia, ia dikenal sebagai pemimpin yang tepat waktu, teliti, dan menuntut standar tinggi. Di bidang politik, Pak Habibie juga menunjukkan akuntabilitasnya melalui komitmen pada demokratisasi. Bapak Baharudin Yusuf Habibie dalam karirnya selalu berkolaborasi aktif untuk membangun bangsa. Bagi beliau, kolaborasi mampu melahirkan karya besar. Ia percaya dengan menggabungkan keahlian, semangat, dan keberanian, anak bangsa mampu berdiri sejajar dengan dunia. Kolaborasi ala Habibie bukan hanya soal teknologi. Sebagai presiden, ia membuka ruang demokrasi, merangkul berbagai suara, dan mendirikan Habibie Center sebagai wadah dialog serta perdamaian. Ia menunjukkan bahwa kolaborasi sejati adalah ketika ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan nilai kemanusiaan berjalan bersama. Selain itu, kolaborasi ala Bapak Habibie tercermin saat beliau memimpin proyek pesawat N250 Gatot-Kaca. Beliau tidak bekerja sendirian, di mana ia membentuk tim besar yang terdiri dari para insinyur muda Indonesia, lalu berkolaborasi dengan berbagai universitas, lembaga penelitian, dan mitra internasional.
Beliau percaya bahwa anak bangsa bisa belajar teknologi tinggi bila diberi kesempatan bekerja dalam tim lintas disiplin.